Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wassayyidil mursalin, nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita untuk kembali berjumpa dalam program kajian siang yang insyaallah ta'ala kita berharap kepada Allah agar ditambahkan ilmu yang bermanfaat dan juga tambahan taufik serta keistiqamahan di dalam kita mempelajari agama Islam, agama yang mulia yang menjadi kunci keselamatan bagi kita di dunia dan juga di akhirat. Kedua kalinya, salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan dan panutan kita, baginda Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti tuntunan Rasulullah alaihi salatu wassalam sampai akhir zaman. Saudara-saudariku, kaum muslimin, kaum muslimat yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah, di kesempatan siang yang baik ini kita akan membahas fasal yang keempat dari kitab Mu'amalatul Hukami fi Dhaw'il Kitabi was Sunnah. Tata cara bermuamalah kepada penguasa ditinjau dari Al-Quran dan juga As-Sunnah yang merupakan buah karya ilmiah oleh Asy-Syaikh Dr. Abdus Salam bin Barjas Al-Abdul Karim rahimahullahu ta'ala. Di fasal yang keempat ini beliau membawakan bahasan tentang fi wujubis sam'i wat ta'ati fi ghairi ma'siyatin, wajibnya mendengar dan taat kepada pemimpin dalam perkara yang bukan maksiat. Dan ini merupakan salah satu bentuk bagaimana cara kita bermuamalah dengan pemimpin, dengan ulil amri. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa ketika seorang muslim memiliki seorang pemimpin, ya, kaum muslimin memiliki ulil amri, memiliki pemimpin, maka kewajiban mereka adalah mendengar dan mentaatinya, mendengar dan mentaati pemimpin tersebut. Nah, sejauh mana mereka mentaati pemimpinnya, maka di sini akan dijelaskan kepada kita dalam bingkai bahasan wajibnya mendengar dan taat pada perkara yang bukan maksiat. Beliau mengatakan di halaman 59, As-sam'u wa ta'atu liwulatil amri minal muslimina fi ghairi ma'siyatin mujma'un ala wujubihi inda ahli sunnati wal jamaah. Mendengar dan mentaati wulatul umur, yakni pemimpin kaum muslimin, fi ghairi ma'siyatin, pada perkara-perkara yang bukan termasuk maksiat kepada Allah, mujma'un ala wujubihi, ini adalah satu perkara yang disepakati wajibnya, yaitu wajib menunaikannya, inda ahli sunnati wal jamaah, ya, pada ulama ahlu sunnah wal jamaah. Ulama ahlu sunnah wal jamaah, mereka bersepakat bahwasannya kaum muslimin yang memiliki seorang pemimpin ulil amri, maka mereka wajib hukumnya untuk mentaati dan mendengar kepada pemimpinnya.
fi ghairi ma'siyatin, pada perkara-perkara yang bukan termasuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada perkara yang tidak bertentangan dengan syariat Allah. Pada perkara yang tidak bertentangan dengan larangan-larangan Allah dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah kewajiban bagi kaum muslimin ya untuk tetap mendengar dan mentaati pemimpinnya pada perkara-perkara yang bukan termasuk maksiat kepada Allah. وقل أن ترى مؤلفا في عقائد أهل السنة إلا وهو ينص على وجوب السمع والطاعة لولاة الأمر. Dan sangat sedikit sekali Anda melihat mereka para muallif, yaitu para penulis dari kalangan para ulama yang menuliskan, menjelaskan tentang akidah Ahlussunnah, melainkan mereka itu pasti menjelaskan dan juga menuliskan di kitab mereka tentang poin wajibnya mendengar dan taat kepada ulil amri. Tetap wajib ya untuk mendengar dan mentaati ulil amri. Wa in jaru wa zalamu, sekalipun ulil amri itu termasuk orang yang fasik, melakukan kemaksiatan, wa zalamu, dan juga melakukan kezaliman. Wa in fasaqu wa fajaru, sekalipun ya ulil amri itu dia melakukan kefasikan dan juga melakukan perbuatan dosa. Nah, kata beliau, ketika kita mengamati para ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah melalui kitab-kitab mereka yang mereka tulis yang menjelaskan tentang urusan ini, maka tidak akan mungkin kita menjumpai kecuali sangat-sangat sedikit di kalangan para ulama itu ya yang tidak mencantumkan poin tersebut. Bahkan mayoritas para ulama yang menjelaskan kepada umat terkait dengan perkara ini, kewajiban seorang muslim kepada pemimpinnya, kebanyakan mereka menuliskan secara jelas di kitab mereka poin wajibnya mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin, sekalipun dia adalah orang yang rusak, orang yang fajir, orang yang fasik, maupun orang yang berbuat zalim. Selama dia masih beragama Islam, walaupun memiliki banyak kerusakan dari perbuatannya, kemaksiatan yang ia lakukan, maka mendengar dan taat ini masih wajib dan berlaku bagi seluruh kaum muslimin. Kemudian di sini beliau membawakan satu nukilan. وقد نقل الإجماع على ذلك حرب الكرماني صاحب الإمام أحمد حيث قال في العقيدة التي نقلها عن جميع السلف. Dan dalam hal ini ya Al-Imam Harb Al-Kirmani, temannya Imam Ahmad bin Hanbal, itu menukilkan ijma' kaum muslimin, ijma' mereka para ulama ahlu sunnah wal jamaah dalam masalah ini. Yang ijma' itu beliau sampaikan ya dalam apa yang menjadi tulisan beliau, yakni dalam kitabnya, dan mereka yaitu ijma' ini dinukilkan dari mereka para salaf. Apa katanya? Wal inqiyadu liman wallahu Allahu azza wa jalla amrakum la tanzi'u yadan min ta'atin wa la takhruju alaihi bisayfin hatta yaj'ala Allahu laka farajan wa makhraja wa la takhruju ala sultan wa tasma'u wa tuti'u wa la tankuthu bay'atahu faman fa'ala dhalik fahuwa mubtadi'un mukhalifun lil jamaah.
Kata Imam Harb Al-Kirmani ketika beliau menukilkan apa yang menjadi kesepakatan para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, beliau mengatakan wal inqiyad, dan patuh, ya, liman wallahu Allahu azza wa jalla amrakum, kepada orang yang Allah pilih sebagai pemimpin yang mengurusi urusan kalian. Ya, mereka para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah di kalangan para salaf, mereka mengatakan wajibnya seorang muslim itu patuh kepada pemimpinnya, kepada pemimpin yang Allah angkat dia, yang Allah tunjuk untuk mengurusi urusan kalian. La tanzi'u yadan min ta'atih, janganlah kamu, ya, mencabut ketaatan darinya. Wala takhruju alaihi bisayf, dan jangan pula kamu memberontak dengan pedang. Hatta yaj'alallahu laka farajan wa makhraja, sampai Allah memberikan kepada kamu satu solusi dan jalan keluar. Nah, di awal beliau menyampaikan yang menjadi kesepakatan mereka para ulama Ahlussunnah wal Jamaah adalah wajibnya seorang muslim patuh dan tunduk kepada pemimpinnya yang sudah Allah angkat, yang mengurusi urusan umat. Kemudian setelah itu yang kedua, ya, dikatakan tidak boleh hukumnya bagi seorang muslim untuk mencabut kembali ketaatan kepada pemimpin. Tidak boleh juga memberontak kepadanya dengan senjata, dengan pedang, sampai Allah memberikan jalan keluar dan solusi. Artinya ketika pemimpin itu termasuk pemimpin yang zalim, pemimpin yang rusak, pemimpin yang fajir, yang fasik, ya, yang menzalimi kaum muslimin, maka kaum muslimin dalam hal ini tetap diperintahkan untuk mendengar, untuk taat dan patuh pada perkara yang bukan maksiat. Tidak boleh bagi mereka mencabut ketaatannya. Ah, ini pemimpin sudah banyak kemaksiatannya, ini pemimpin banyak kezalimannya kepada rakyat, tidak usah taat. Tidak. La tanzi'u yadan min ta'ah, janganlah kamu mencabut ketaatan kepadanya. Tetap taat itu wajib, namun dalam perkara yang bukan maksiat. Apalagi, ya, memberontak. La takhruju alaihi bisayf, jangan kamu memberontak dengan senjata kepada pemimpin tersebut. Jadi tidak boleh, ya. Ah, ini pemimpinnya ini banyak menzalimi rakyatnya, ya. Ini pemimpinnya ini memeras rakyatnya, misalnya. Maka kata para ulama, tidak boleh bagi kita, walaupun kita melihat, merasakan kezaliman pemimpin, kefasikan pemimpin, untuk memberontak kepadanya. Tidak boleh. Wala takhruju alaihi bisayf, janganlah kamu memberontak kepada pemimpin dengan mengangkat senjata, dengan pedang atau yang semisalnya. Lantas bagaimana? Kita harus bersabar. Sampai kapan? Ya ja'alallahu laka farajan wa makhraja, sampai Allah mendatangkan kepada kita satu solusi, jalan keluar yang terbaik. Bagaimana jalan keluar itu akan diberikan oleh Allah? Ketika umat ini memperbaiki diri mereka, kembali kepada agama Islam yang benar. Karena perubahan itu harus diawali dari individu-individu masing-masing. Harus diawali dari keluarga per keluarga masing-masing individu. Harus diawali dari masyarakat ke masyarakat, yang nantinya meluas sehingga akan memunculkan generasi-generasi yang baik, generasi-generasi yang saleh, yang dari situlah nanti Allah akan angkat pemimpin yang baik. Karena pemimpin ini tidak lain dan tidak bukan adalah cerminan kondisi dan keadaan masyarakat dan rakyat di tempat tersebut. Cerminan, ya, cerminannya.
Wala takhruj ala sultan, janganlah kamu sampai keluar dari penguasa tersebut. Tasma' wa tuti, kamu tetap mendengar, tetap mentaatinya. Wala tankuthu bai'atah, dan jangan pula kamu itu mencabut kembali baiatnya, membatalkan baiat yang sudah diberikan kepada pemimpin. Faman fa'ala dzalik, kata Imam Harb Al-Kirmani, barang siapa yang melakukan hal tersebut, artinya dia tidak lagi taat kepada pemimpin, dia sudah mencabut lagi baiatnya, dia juga pun keluar dari kepemerintahannya, bahkan dia memberontak mengangkat senjata kepada pemimpin tersebut, maka ketahuilah orang ini adalah orang yang disebut dengan mubtadi'un mukhalifun lil jamaah. Dia termasuk orang yang mubtadi', orang yang membuat perkara baru dalam agama. Rasulullah alaihi salatu wassalam telah menjelaskan bagaimana cara kita bermuamalah kepada pemimpin, khususnya pemimpin yang zalim, yang fajir, yang fasik. Yakni kita tetap mendengar, tetap taat, tetap patuh kepadanya selama itu dalam perkara yang baik. Kalau maksiat, tidak. Kita disuruh untuk menjaga baiat kita, ya, tidak boleh kita memberontak, ya, kepada pemimpin tersebut, atau bahkan sampai mengkudeta, tidak boleh. Dan ini yang ditunjukkan oleh Nabi, dan ini adalah sunnah beliau dan manhaj beliau. Ketika ada orang yang dia ketika mendapati pemimpin itu zalim, fasik, fajir, kemudian dia mencabut baiatnya kembali, tidak mau taat dan patuh kepada pemimpin, bahkan cenderung memberontak dan mengkudeta pemimpin, maka orang ini, siapapun dia, termasuk seorang yang mengada-ngada perkara baru dalam agama yang dikenal dengan istilah mubtadi', mukhalifun lil jamaah. Dia telah menyelisihi jamaah kaum muslimin. Karena ya, ketika kita berbicara jamaah, mereka itu adalah orang-orang yang kembali kepada kebenaran yang dibawa oleh Nabi, khususnya dalam perkara-perkara muamalah kepada penguasa. Yaqulul Hasan Al-Basri rahimahullah. Kemudian Syekh Abdul Salam bin Barjas rahimahullah ta'ala juga menukilkan ucapan Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, seorang imam di kalangan para tabi'in. Kata beliau, haula, yakni al-muluk, mereka itu ya para penguasa, raja-raja, pemimpin, ulil amri, khalifah, wa in raqasat bihimul hamalij wa wati'an nasa a'qabahum fa inna dhullal ma'siyati fi qulubihim illa anna al-haqqa alzamna ta'atahu wa mana'na min al-khuruj 'alayhim wa amarna an nastadfi'a bit-tawbati wad-du'a madarratahum faman arada bihi khairan lazima dhalik wa 'amila bihi wa lam yukhalifhu. Artinya, mereka ini para raja, para penguasa, ulil amri, sekalipun mereka ya menari-nari di atas binatang tunggangannya hamalij. Ya, hamalij ini disebutkan seekor binatang yang sejenis dengan kuda. Sekalipun mereka itu menari-nari di atas tunggangan kudanya sampai menginjak-injak ya kaki manusia, fa inna dhullal ma'siyati fi qulubihim. Maka hakikatnya kemaksiatan itu ya menimpa dan terletak pada hati mereka. Artinya ketika mereka itu berbuat zalim kepada rakyatnya, maka dosa yang mereka dapatkan itu adalah dosa mereka. Jadi masyarakat tidak menanggungnya. Pemimpin melakukan kemaksiatan, maka dosanya kembali kepada dia. Kemudian beliau mengatakan, illa annal haqqa alzamna ta'atahum. Hanya saja, ya, kebenaran
itu mengharuskan kita untuk tetap mentaati mereka. Dalam artian, sekalipun pemimpin ini melakukan kezaliman kepada rakyatnya, kepada kaum muslimin, maka kita tetap berpegang teguh di atas kebenaran. Apa? Tetap mentaati mereka. Sekalipun mereka menzalimi kita, sekalipun mereka menginjak kaki kita dengan tunggangan kudanya, sekalipun. Ya, karena kebenaran mengatakan tetap bagi kita untuk mentaatinya, dan itu adalah wajib. Illa annal haqqa alzamana ta'atahum wa mana'ana minal khuruji 'alaihim. Hanya saja kebenaran ini ya menjadikan kita harus selalu mentaati mereka dan melarang kita dari minal khuruji 'alaihim, dari memberontak kepadanya. Wa amarana an nastadfi bit taubati wad du'a'i wa darratahum, dan memerintah kita, ya, kebenaran ini memerintah kita untuk menolak kemudaratan yang dibawa oleh pemimpin tersebut yang zalim dengan bertaubat kepada Allah dan berdoa kepadanya. Jadi kalau seandainya bukan karena kebenaran yang mengharuskan untuk tetap mentaati pemimpin tersebut dan melarang dari memberontak, serta kita diperintah melalui kebenaran itu untuk menolak mara bahaya dan mudarat yang dibawa oleh pemimpin dengan taubat dan doa, maka jika tidak, kebanyakan manusia itu akan mengikuti hawa nafsunya. Kalaulah bukan karena kebenaran yang Allah jelaskan melalui lisan Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam dalam hal ini, niscaya akan banyak manusia yang berlomba-lomba untuk keluar dari ketaatan kepada pemimpin tersebut. Bahkan akan sampai pada titik pemberontakan dan pengkudetaan. Namun agama Islam ya memerintahkan kita sebaliknya. Walaupun pemimpin itu zalim, pemimpin itu rusak, fajir dan fasik, maka kita tetap diperintahkan untuk mentaatinya dalam perkara yang baik, bukan dalam perkara yang maksiat. Kita dilarang untuk memberontak kepadanya atau bahkan sampai mengkudeta, tidak. Dan kita diperintah pula untuk selalu bertaubat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijaga dan dilindungi dari mara bahaya serta keburukan pemimpin yang zalim. Faman arada bihi khairan lazima dzalik. Barang siapa yang menginginkan kebaikan, yang menghendaki kebaikan, maka niscaya dia akan memegang perintah-perintah tersebut. Wa amila bih, dia akan mengamalkannya. Walam yukhalifhu, dan tidak akan menyelisihinya. Dan ini menunjukkan kepada kita bagaimana ulama Ahlussunnah wal Jamaah mereka sepakat di atas satu kesatuan wajib untuk mendengar, untuk mentaati pemimpin ya dalam perkara-perkara yang baik, bukan dalam perkara-perkara maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dikatakan waqad bayyana al-'allamatu Sadruddin As-Silmi fi risalatihi Ta'atu Sultan al-hikmata min ta'kid asy-syar'i 'ala wujubi as-sam'i wa ta'ati lil a'immati fi ghairi ma'siyatin wa tahdhirihi asy-syadid min mukhalafati amrihim kadzalik. Dan seorang alim ulama Sadruddin As-Silmi rahimahullahu ta'ala pun juga menjelaskan dalam salah satu kitabnya Ta'atu Sultan, ya, mentaati penguasa, menjelaskan sebuah hikmah bagaimana syariat Islam itu ya mewajibkan umat untuk tetap mendengar dan mentaati pemimpin dalam perkara yang bukan maksiat, serta adanya peringatan yang keras bagi siapa yang menyelisihi pemimpin tersebut, tidak mau taat kepadanya. Apa kata beliau?
wa qad ruwina fil ahadits shihah allati balagat haddat tawaturi aw kadat an tablughahu amrun nabi sallallahu alaihi wasallam bis-sam'i wa ta'ati li waliyil amr. Sungguh telah diriwayatkan kepada kami banyak hadis-hadis yang sahih, yang mana hadis ini derajatnya sampai pada derajat mutawatir atau ya hampir mendekati derajat mutawatir. Tentang apa? Kata beliau, perintah Nabi untuk mendengar dan taat kepada ulil amri. Jadi hadis-hadis Nabi memerintahkan kita untuk mentaati pemimpin, mendengar kepada pemimpin, ya, itu derajatnya mutawatir atau hampir mencapai mutawatir, kata beliau. Wa munasahatihi wa mahabbatihi wa du'ai lahu. Dan juga perintah Nabi memerintahkan kita untuk menyampaikan nasihat, mencintainya dan mendoakan kebaikan bagi pemimpin. Ma law dzakarnahu la talal kalamu. Yang mana hadis-hadis ini, perintah-perintah Nabi ini yang memerintahkan kita untuk mendengar dan taat kepada pemimpin, menasehatinya, mencintainya, mendoakan kebaikan kepadanya, jika kita sebutkan, ini pasti akan butuh banyak sekali tulisan-tulisan dalam hal ini. Lakin akan tapi i'lam, ketahuilah, arsyadakallahu wa iyaya ilal ittiba'. Semoga Allah memberikan taufik kepada saya dan kepada Anda untuk berittiba kepada sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Wa jannabana az-zaygh wal ibtida'. Dan menjauhkan kami dari ketergelinciran dan perkara-perkara yang baru dalam agama. Anna min qawaidis syari'atil mutahharati. Bahwasannya di antara kaidah syariat yang suci ini, wal millatil hanifiyati al muharrarah, dan juga agama yang lurus, anna ta'atal a'immati fardun 'ala ar-ra'iyyah. Kata beliau, bahwasannya mentaati para pemimpin ini adalah suatu kewajiban bagi semua rakyat. Wa inna ta'ata sultani maqrunatun bi ta'atir rahman. Dan bahwasannya ketaatan kepada penguasa itu ya digandingkan dengan ketaatan kepada Allah, zat yang maha pemurah. Wa anna ta'ata sultan tu'allifu syamlad din wa tunadhibu amral muslimin. Dan bahwasannya mentaati penguasa itu bisa menyatukan kekuatan umat Islam ini dan juga akan bisa mengatur semua perkara kaum muslimin. Nah, intinya apa disampaikan ya oleh Al-Allamah Sadruddin As-Silmi ini, bahwasannya kewajiban bagi rakyat kepada penguasanya adalah mendengar, taat, menasihatinya dengan baik, mencintainya dan mendoakan kebaikan kepadanya. Kemudian beliau mengatakan, wa anna isyana sultani yahdimu arkanal millah. Dan bahwasannya bermaksiat, menentang penguasa itu akan menghancurkan pondasi-pondasi agama. Wa anna arfa' manazilis sa'adah ta'atus sultan. Dan bahwasannya ya kedudukan dan derajat yang paling tinggi, yakni kedudukan dan derajat kebahagiaan yang paling tinggi itu adalah ta'atus sultan, yaitu mentaati penguasa. Nah, maksudnya di sini adalah bermaksiat kepada penguasa, menentang penguasa, tidak mau tunduk, taat dan patuh, mendengar apalagi lebih cenderung memberontak kepada penguasa, ini yang justru akan menghancurkan pondasi agama. Ketika ada penguasa zalim, kemudian rakyatnya mereka kompak untuk memberontak kepadanya, untuk melengsarkannya, sedangkan pemimpin ini memiliki kekuatan jauh lebih besar daripada rakyatnya,
maka yang terjadi pemimpin biasanya itu akan menghancurkan siapa mereka yang menentang kekuasaannya. Sehingga apa imbasnya? Imbasnya kepada seluruh kaum muslimin, ya, bagaimana darah itu berceceran di mana-mana tanpa ada nilai dan harganya. Bahkan bisa jadi, ya, syiar-syiar Islam pun juga akan dihancurkan oleh pemimpin tersebut hanya karena alasan beberapa ulah tangan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kemudian beliau mengatakan, wa anna ta'ata sultani ismatu min kulli fitnah. Mentaati penguasa ini merupakan bentuk penjagaan dari fitnah. Wa najatu min kulli syubhah, dan ini merupakan bentuk keselamatan dari berbagai macam syubhat. Karena dengan adanya pemimpin, maka dengan kekuasaan yang ia miliki, itu fitnah yang bisa menghancurkan umat ini bisa ditepis. Ini bisa apa? Dihilangkan. Demikian pula fitnah syubhat. Ini bisa apa? Dihilangkan oleh pemimpin melalui kekuasaannya. Melarang, ya, pemahaman yang nyeleneh itu untuk masuk di wilayah kepemerintahannya, melarang agama yang batil itu masuk ke wilayah negaranya. Nah, ini pemimpin, dia adalah merupakan tameng untuk keselamatan umat dan masyarakat kaum muslimin. Wa anna ta'ata sultani ismatun liman laja'a ilaiha. Dan bahwasannya mentaati penguasa itu merupakan satu bentuk penjagaan bagi siapa yang minta perlindungan kepadanya. Wa hirzun liman dakhala fiha. Dan juga ini merupakan satu perisai yang bisa melindungi siapapun orang yang masuk di dalamnya. Wa bita'atis salatini tuqamul hudud. Dengan mentaati para penguasa, ya, hukum-hukum had itu akan bisa ditegakkan. Hukum potong tangan bagi orang yang mencuri bisa ditegakkan. Hukum rajam bagi pezina bisa ditegakkan, dan seterusnya. Wa tu'addal faraid, dan perintah-perintah yang diwajibkan dalam Islam itu bisa ditunaikan, dari mulai ibadah haji, puasa Ramadan, dan lain sebagainya. Wa tuhqanud dima'u, darah-darah kaum muslimin itu pun juga akan terjaga dengan adanya apa? Pemimpin yang ditaati. Wa ta'manus subul, dan juga jalan-jalan itu akan menjadi aman dengan ditegakkannya keadilan di bawah kekuasaan apa? Pemimpin kaum muslimin. Dan rakyatnya pun juga senantiasa mendengar dan taat kepadanya. Wa ma'ahsanu ma qalat al-ulama. Betapa indahnya apa yang disampaikan oleh para ulama, inna ta'atas sultani hudan liman istadha'a binuriha. Sesungguhnya mentaati penguasa ini merupakan petunjuk bagi siapa yang menginginkan, ya, penerangan melalui cahaya darinya. Wa mau'inun liman hafadha an 'alaiha. Ya, dengan ketaatan kepada penguasa pun ini juga akan bisa memberikan perlindungan bagi siapa di antara mereka kaum muslimin yang menghendaki untuk melindungi dan menjaga dirinya dari berbagai macam kerusakan, fitnah, apakah syubhat, syahwat, atau yang lainnya. Wa innal kharija min ta'ati sultani munqati'ul ismah. Dan sesungguhnya keluar dari kekuasaan atau keluar dari ketaatan kepada penguasa, ini yang akan memutus yang namanya perlindungan. Bari'un minadh dhimmah. Wa anna ta'ata sultani hablullahil matin. Dan juga ketika seorang itu dia keluar dari ketaatan kepada pemimpinnya, kepada penguasanya, maka ini yang akan mendatangkan apa? Satu kemudaratan yang besar. Dia akan jatuh dalam perkara dosa. Karena kewajiban kaum muslimin di hadapan pemimpin adalah mentaatinya. Wa anna ta'ata sultani hablullahil matin. Dan bahwasanya mentaati penguasa
ini merupakan tali Allah yang kokoh. Wa dinuhul qawim, dan agamanya yang lurus. Wa junnatuhul waqiyah, dan ini merupakan perisainya yang sangat kuat ya untuk menjaga. Wa annal khuruja minha khurujun min unsit ta'ati ila wahsyatil ma'siyah. Keluar dari ketaatan dari ketaatan kepada pemimpin ini adalah keluar dari lingkaran ketaatan menuju liarnya kemaksiatan. Wa man asarra ghishya sultani dhalla wa zalla. Barang siapa yang dia terus menerus ya menipu penguasa, artinya dia tidak mau kembali mentaatinya, bahkan lebih cenderung untuk keluar dari kepemerintahannya, dari ketaatan kepadanya, maka dia akan hina, dia akan tergelincir dari kebenaran, dia akan terbawa kepada arus kesesatan. Wa man akhlasa lahul mahabbata wan nusha halla minad dunya wad dini fi arfa'im mahal. Sedangkan orang yang mengikhlaskan di dalam dia bermuamalah kepadanya dengan taat, mendengar dan patuh, ya, juga dia mencintai pemimpinnya dan memberikan nasihat, maka ini pun akan bisa mengangkat derajat dia di dunia maupun nanti di akhirat. Maka dia, ya, orang tersebut yang dia menunaikan ketaatannya, mendengar dan patuh kepada penguasa, dia akan gugur dari kewajibannya, kewajiban agama sebagai seorang rakyat kepada pemimpinnya, dan dia akan menempatkan dirinya pada tempat yang tinggi di dunia. Kemudian beliau mengatakan, wa kullu ma dzakarahu rahimahullahu taala haqqun. Ya, Syekh Abdul Salam beliau mengomentari semua disampaikan oleh Al-Imam ya tadi Sadruddin As-Silmi itu adalah benar adanya. Itu adalah benar adanya. Madama sultanu lam ya'mur bi ma'siyatillahi ta'ala. Selama penguasa itu tidak memerintahkan dalam perkara yang maksiat. Fa in amara bi ma'siyatillahi ta'ala faqad haramat ta'atuhu fil ma'siyah. Namun apabila penguasa itu dia memerintahkan untuk bermaksiat kepada Allah, maka mentaatinya pun itu menjadi haram hukumnya, karena itu termasuk ketaatan ya dalam perkara maksiat. Wa fi dzalika masalihud dini wad dunya, dan dalam hal tersebut terdapat kemaslahatan agama dan dunia. Li'anna dzalika taqdimun li ta'atillahi ya al-malikid dayyan wa isyana li awliya'i syaitan. Karena dalam masalah ini ya terdapat satu pemrioritasan ya, pengutamaan terhadap ketaatan kepada Allah yang merajai ya, dan mengedepankan perbuatan maksiat terhadap wali-wali syaitan. Artinya begini, hukum mentaati pemimpin dalam perkara maksiat itu haram, tidak boleh. Mengapa tidak boleh? Karena di dalamnya seorang muslim dituntut untuk mengutamakan ketaatan kepada walinya syaitan daripada ketaatan kepada Allah. Dan ini bertentangan dengan agama. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasul. Ya, wahai orang-orang beriman, janganlah kamu mendahului ketentuan Allah dan Rasulnya. Dan kita, hamba Allah yang beriman, tidak dibenarkan sama sekali mengutamakan ketaatan kepada yang lainnya di atas ketaatan kepada Allah. Ketaatan kepada Allah harus kita utamakan. Makanya tadi kenapa hukumnya haram, dilarang mentaati pemimpin dalam perbuatan maksiat, karena ini terdapat unsur mengutamakan ketaatan kepada wali-wali syaitan daripada ketaatan kita kepada Allah. Karena kemaksiatan itu pasti bertentangan dengan perintah Allah. Ya. Ketika pemimpin memerintahkan untuk melakukan perbuatan yang haram, tidak boleh bagi kita mentaatinya.
Kalau kita mentaati berarti kita mengutamakan mereka daripada mengutamakan Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka hakikatnya adalah wali-wali syaitan. Baik, jadi satu hal yang perlu kita garis bawahi bahwa bagi setiap muslim dan muslimah secara khusus dan secara umum kaum muslimin semuanya wajib hukumnya untuk mentaati, mendengar, dan patuh kepada pemimpin kita, pemimpin kaum muslimin. Kecuali apabila mereka memerintahkan untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk meninggalkan perintahnya atau menerjang larangannya, maka dalam hal ini tidak boleh bagi kita untuk mentaatinya. Dan ini adalah kesimpulan dari muqaddimah yang kita bawakan. Dan insyaallah ta'ala kita akan sambung lagi di pertemuan berikutnya di bagian yang kedua. Dan nanti di sana kita akan sampaikan dalil-dalil yang menunjukkan wajibnya kita untuk mentaati ya pemimpin ulil amri pada perkara-perkara yang bukan termasuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.